Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ibu minta kepada Bintang, tolong pimpin baca doa. Persiapan mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Bintan. Untuk meningkatkan rasa sebelumnya, Ibu cek dulu kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Bila ada? Hadir, Bu. Ada. Fitri? Ada. Rido? Ada, Bu. Nisa? Hadir, Bu. Ya. Pasa? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu mau share screen ya, tunggu sebentar nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu sebentar nak ya, baru proses. Udah ada nak? Udah nampak di layar? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, kita mau nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusa, Indonesia Nusa bangsa dan bahasa kita bela agama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia cinta, Nusa bangsa dan bahasa
kita adalah bersama. Ya. Pertemuan yang lalu kita ada belajar perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6. Siapa yang masih ingat? Apa yang pertama? Mencair. Mencair. Terus apa lagi selain mencair? Membeku. Ya, membeku. Terus mencair, membeku, menguap. Menguap. Keempat apa? Mengkristal. Mengkristal, betul. Iya, mengkristal. Kelima? Menyublim. Menyublim. Satu lagi apa? Mengkristal. Ya, menyublim, mengkristal udah ya. Itu pelajaran minggu yang pertemuan yang lalu, perubahan sifat dan benda. Ibu mau tanya, siapa yang pernah bantu ibunya masak? Pernah, Bu. Iya. Semua pernah membantu ibunya masak supaya rasanya tidak hambar. Biasanya dikasih apa ibunya itu? Yang terakhir kan sering dicicipin kan? Pintar, dikasih garam rasanya tidak hambar. Boleh nggak ngasih garamnya terlalu banyak? Enggak. Iya, ngasih garamnya pun tidak banyak. Kalau terlalu kebanyakan, akan apa? Iya, pintar. Rasanya akan asin. Tujuan pembelajaran kita yang hari ini, yang pertama, mana informasi yang terkait perubahan benda dalam pembuatan garam dengan tepat. Kedua, menampilkan kembali informasi perubahan wujud benda dalam pembuatan garam dengan benar. Tiga, membuktikan hubungan antara jam dengan tepat. 4, menentukan konversi satuan waktu yang benar. Berarti hari ini kita tuh akan belajar bagaimana garam dihasilkan. Ada yang tahu nggak garam itu dihasilkan dari mana? Dari saya, Bu, dari laut. Iya, dari laut. Pintar, dari air laut. Sebelum kita ada wacana, ada bacaan. Anak-anak ibu udah pandai membaca kan? Udah, Bu. Ya, udah. Alhamdulillah. Sekarang kita baca bergiliran tentang teks bertani garam. Ayo, Bila, dibaca, Bila. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambah-tambah untuk menampung air laut. Ladang garam Rido, lanjutkan, Rido. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Daerah Nusa Tenggara.
Yuk, dilanjutkan Bintan. Bagaimana proses Bintan ya? menghasilkan garam pertama? Petani menyiapkan petak-petak tambak tanah dalam petak tambak. Terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Ya. Ayo, Pika, lanjutkan Pika. Hal ini untuk menggantikan air laut setelah menguap setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera panen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat dan kirim. Udah Bu. Ya, tadi itu ada bacaan bertani garam. Bagaimana cara membuat garam? Iya, pertama petani membuat peta. Iya, pertama membuat petak-petak. Habis itu petak-petaknya dipadatkan. Setelah padat, baru diisi air apa, Nak? Laut. Iya, diisi air laut. Ya, karena terkena sinar matahari itu akan menguap. Kalau menguap, airnya akan Iya, akan berkurang. Makanya setiap hari airnya harus ditambah. Setelah terjadi penguapan, air lautnya akan menjadi kristal garam. Ada pertanyaan? Udah jelas belum? Udah Bu. Udah. Ya, bacaan udah jelas. Sekarang kalian ambil LKPD-nya. Ya. Udah Bu. Ya. Kalian di lembar kedua LKPD yang bahasa Indonesia. Ya. Udah. Itu ada soal kan 1 sampai 5. Ada Bu. Ada. Bu. Ya. Sekarang kalian kerjakan sebentar. Teman pilihan ganda, kerjakan sebentar. Itu jawabannya ada di teks bacaan bertani garam. Jelas belum? Ibu, udah jelas. Jelas Bu. Ya, ini ya, soalnya ini. Kalian bingung, ini di LPG cari yang seperti ini, ada soalnya. Iya Bu. Nah, sekarang dikerjakan sebentar ya.
Udah selesai? Udah, Bu. Ya, kalau udah nomor 1, ayo tolong Kak Linda baca nomor 1. Bahan dasar pembuatan garam adalah A. Pasir, laut, air biasa. B. Ya, bahan dasar pembuatan garam apa? B. Air laut. Air? Ya, pintar. Nih. Ya, bahan dasar pembuatan garam adalah air laut. Yuk, nomor 2. Nomor 2, siapa yang mau mencoba? Fitri, Bu. Ya, Fitri, yuk baca Fitri. Contoh daerah hasil garam di Indonesia adalah Laut, Kalimantan, Ya, ya, contoh daerah penghasil garam di Indonesia Sulawesi. Ada kan tadi di bacaan? ada. Yuk, 3. Siapa mencoba nomor 3? Saya, Bu. Ya. Ya, Bintan. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Yang A, Bu. Menguap. Iya, proses perubahan wujud yang terjadi pada garam adalah menguap. Ya. Nomor 4, bila. Pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena kena sinar matahari. B. Garam yang dihasilkan mesin. Air laut harus ditambahkan setiap hari. A, Bu. Ya, pernyataan yang benar tentang pembuatan garam, air menguap karena tersinar matahari, berarti kalau panas matahari, laut akan menguap. Yuk, nomor 5, pasa. Ada pasa kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari, 210 minggu, 210 Yang mana pasa? Yuk, ada tadi. yang A. Ya, pinter. Yang A, 210 hari. Waktu yang digunakan untuk memanen itu 210 hari. Udah jelas belum, Nak? Udah, Bu. Udah. Ya, itu tadi tentang cara pembuatan garam. Nanti kalian buatkan sekarang, kalian buatkan cerita. Kalian bercerita tentang pembuatan garam. Gambar bagaimanakah tahapnya? Ada 4 tahap dalam pembuatan garam. Kalian ceritakan bergambar untuk yang lanjutan yang kedua. Ngerti nggak, Nak?
Nanti buatin. Oke, kalian buat cerita digambar dulu ya. Nanti gambar. Setelah itu kalian ceritakan gambar itu bercerita tentang apa. Tapi di sini harus berhubungan dengan pembuatan garam. Sekarang kalian kerjakan ya. Warnai dulu. Coba dulu aja nggak apa-apa. Terus di situ kalian tuliskan ceritanya. Setiap gambar punya cerita. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Bu. Ya, sekarang dikerjakan apa? Iya, buat cerita, bergambar. Gambar dulu, gambarnya dicoret-coret, nggak usah diwarnai dulu. Ya. Bu. Oh. Pernah? Fitri, kenapa Fit? Enggak, Bu. Fitri, kalau nggak perlu mikrofonnya dimatikan ya. Iya, Bu. Nggak usah bagus-bagus gambarnya ya. Yang penting kalian tahu bagaimana caranya membuat garam. Udah selesai, nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, udah, Ibu. Ya, ya. Nanti tidak lagi. Ya, siapa mau coba ceritanya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Bintan? Katanya pasang dulu. Ayo, Bintan bercerita, Bintan. Petak menyiapkan petak-petak tambak. Tambak garam diisi air laut. Air laut terpakar pada pun ikan garam. Pada musim berlapisan garam segera dipanen. Udah, Bu. Iya, pinter Kak Bintan. Dia sudah tahu cara membuat garam. Tadi yang pertama membuat petak Petak. ya, petak-petak di pinggir pantai ya. Membuat petak-petaknya tuh di pinggir pantai ya, karena garam dari air laut. Yang kedua, tanah dalam tambak itu dipadatkan, kemudian diisi air laut. Yang ketiga, air lautnya didiamkan. Kemudian dia akan menguap. Setelah menguap, air itu akan berkurang. Kalau sudah berkurang, harus diisi lagi dengan air apa, nak? Air Laut. Ya, diisi lagi dengan air laut. Baru garam ini dapat dipanen setelah 210 hari. Ya, 210 hari. Proses yang terjadi pada pembuatan garam ini adalah proses penguapan yang dilakukan oleh apa? Ayo, oleh apa?
Sinar Hari. iya, iya dilakukan oleh sinar matahari. Tadi kita Matahari. sudah belajar tentang proses pembuatan garam. Sekarang kita belajar tentang satuan waktu dalam dan garam. Udah ada nampak, nak? Kalian? Udah, Bu. Bu. Iya, ada gambar apa itu? Gambar jam. Ya, ada gambar jam. Kita akan satuan waktu menggunakan jam. Berarti konversi dari jam ke menit. 1 jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 jam 60 menit. 1 menitnya 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nih, di sini ada contoh. Ibu bacakan ya. Iya, Bu. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Berarti ini kalian menghitung. Dari jam diubah menjadi menit. Berapa jam di soal itu? Berapa jam? Ya, Ibu kasih tanda ini berapa jam ini? Iya, ini 2 jam. Ini kan 2 jam. Berarti di sini kalian tuliskan angka 2-nya. 2 ini berarti dari 2 jam. Kalikan 1 jam berapa menit? Ayo, 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya, makanya ya 60 menit. Makanya di 2 dikali 60 menit sama dengan 2 dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 12. 12. Nah, 2 kali 6 itu 12, tambahkan angka nolnya, jadinya 120 menit. Ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta adalah 120 menit. Sudah jelas? Udah, Bu. Ya, kalau udah ini contoh yang kedua. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ini kan berarti sama kan? Ya, Sama Bu. dengan yang tadi, 2 jam. Ya, ini mengisinya dia 2 jam. 2 dikali 60 sama dengan 120. 20. Ya, 120. Nih, sekarang kita ini mengubah. Ini kita balik. Kalau tadi kita konversi dari jam ke menit, sekarang kita kembalikannya, berarti dari menit ke jam. Untuk memanen 1 garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Di sini soalnya kan 90 menit. Kan 90 menit. Ini Bu. ubah ke, ya itu ubah ke menit. Berarti berapa? 1 jam 60 menit. Tuliskan di sini 60 menit. Nah, sekarang
punya angka 90 dikurangi 60. Berarti 9 dikurangi 6 berapa? 9 kurangi 6. 3, Bu. 3. Iya, 9 dikurangi 3. Tambah angka 0 di sini jadinya 30. 30. Kita jabarkan. Ya, 90 menit itu penjabarannya 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu berapa? Ya, 60 menit itu 1 jam ditambah 30 menit hasilnya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Jelas, Nak? Udah, Bu. Kak, udah nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nih untuk contoh dulu, kita punya soal 3 jam. 3 jam berapa menit? Ayo, siapa ingat? 3 jam berapa menit? Mana cara 3 kalikan berapa? 5. Kalikan 60 lah. 1 jam kan 60 menit kan? Iya, Bu. Makanya 3 dikali 6. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6. 18. 3 kali 6. Pinter. 3 kali 6 18. Tambahkan angka berapa? 0. Ya, jadi 3 kali 60 menit hasilnya 180 menit. Jelas belum? Udah, Bu. Kalau udah, kalian buka LKPD-nya. LKPD yang seperti di layar, kalian buka. Ada soal kan, Nak? Ada, Bu. Nah, ya, contoh dulu 1 jam 45 menit. 1 jam tadi berapa menit? 10 menit. 60. Ini angka 45. Ini angka 45, ya kan? Kita pindah ke sini angka 45-nya. Nah, 60 itu udah jam sama dengan 60. Tambahkan 45 menit. 60 ditambah 45, hasilnya berapa? 105. 105. Nah, iya. Kan bisa 6 tambah 4, 10. Tambahkan angka 5. Udah jelas? Ya, udah jelas? Lalu udah, sekarang kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan. Iya, Bu. Yuk, dikerjakan, dihitung, pakai coret-coret. Iya, Bu. Iya, Bu. Rido, kenapa Rido? Panas, Bu. Udah selesai? Udah, Bu. Ya, kalau udah, yuk sekarang Pika nomor 2. Tolong Pika nomor 2.
2 jam 50 menit sama dengan 120 menit tambah 50 menit sama dengan 170 menit, Bu. Iya, betul. 170 menit. Yuk, nomor 3. Kalinda. 3 jam. Kalinda nomor 3. 3 jam 5 menit 180 menit. Dikalikan 60 Iya, 3 jam. Itu berapa menit? 180 ditambah 5 menit. 180 ditambah 5, hasilnya berapa? 185 menit, Bu. Ya, 185 menit. Pinter anak ibu. Yuk, nomor 4. Nisa. 60 jam 16 menit 360 menit ditambah 16 menit. Hasilnya berapa, Nisa? 376 menit. Ya, 6 jam. Berarti 6 dikali 6 hasilnya 36. Tambahkan angka 0, 360. 360 ditambah 16 hasilnya berapa? 376 menit. 376. Ya. Nomor 5, Fitri. 7 jam 60 menit 420 menit tambah 60 menit sama dengan 180 menit. Udah, Bu. Ya, pinter Fitri. Ya, pinter Fitri. 7 jam 420 menit ditambah 60 menit hasilnya 480 menit. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau udah, kita lanjutkan. Sekarang kita ubah menit menjadi jam. Kalau tadi jam menjadi menit, sekarang kebalikannya, menit menjadi jam. 60 menit berapa jam? Tadi 1 jam berapa menit? 1 jam. Berarti 60 menit berapa jam? Tuliskan di sini. Soalnya ini berapa? Ini 60. Tuliskan 60 menit sama dengan 1 ya, jam. dibagi caranya dibagi 60 karena 1 jam tadi ada 60 menit. 6 dibagi 6 berapa hasilnya? 6 dibagi 6 1. ya, pinter pasal. 6 dibagi 6 hasilnya 160. Ini dari soal ini ya. Ini dari soalnya 60, itu dari soalnya. Ini kasih tanda warna merah. Berarti ini dari soalnya. Dibagi 60 ke 1 jamnya 60 menit. Jelas belum, Nak? Jelas, Bu. Ya, kalau udah jelas, sekarang kerjakan nomor 3 dan 4. Yuk, kerjakan 2, 3, dan 4. Caranya seperti tadi. Angka di soalnya dibagi 60.
Nggak selesai, Nak? Udah, Bu. Udah? Ya, kalau udah, tolong Pika nomor 2, ayo Pika. Berapa jam Pika? Nomor 2, 120 menit sama dengan 2 jam, Bu. Pintar, 120 menit sama dengan 2 jam. 120 dibagi 60 sama dengan 2. Nomor 3, ya, nomor 3 Bintan. 108 sama dengan 3 jam, Bu. Ya, 180 menit sama dengan 3 jam. Nomor 4. Yuk, nomor 4 Pasha. 300 menit sama dengan 5 jam. Iya, 300 menit sama dengan 5 jam. 300 dibagi 60 berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Jelas. Ini untuk start akhir. Ini sekarang gabungan. Menit menjadi jam. Kita ambil contoh, ini berarti kayak contoh tadi yang ketiga kan? 70 menit. Berapa jam 70 menit? 1 jam berapa menit? 1 jam 10 menit. 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam lebih. Iya, lebih berapa? 10 menit. Iya kan? 1 jam 60. 60 tambah 10 berapa? 6 tambah 1 berapa? 6 tambah 1. 7. 10. Iya, 6 tambah 1, 7. Makanya 70 menit itu berarti 1 jam 10 menit. Kalau udah jelas, kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Kalau masih ada belum jelas, boleh bertanya. Udah jelas? Udah, Bu. Ridho kerjakan, Bu. Oh, harus kerjakan. Ya, sekarang semua dikerjakan. Soalnya cuma 2 nggak ngerjakan, nanti nilainya 0 kalau nggak ngerjakan. Bu, Pasha nggak ngerjakan, Bu. Udah selesai? Udah, Bu. Nah, yuk. Pika nomor 1 Pika. Ini Pika yang nomor 2, 160 menit Pika. Ya, Bu. 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit, Bu. Pika 1 menit itu 2 jam 40 menit. Nomor 3 Bila. Ada Bila? Ya, ada Bila? Ada, Bu. Yuk Nisa. 214 menit. 3 jam. 34 menit, Bu. Pintar Nisa. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Ada yang masih belum jelas, bingung? Jelas semua? Ya, kalau udah jelas, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, kita sudah
mengenai proses pembuatan garam. Garam dibuat dari apa tadi? Laut. Karena kristal. Yang kedua, sudah belajar mengenai konversi satuan waktu. Dan berakhir ya 1 jam 6 menit. Untuk evaluasinya di WA Group kan udah ada kan Google Form di situ. Nanti kalian kerjakan ya, langsung dikirim. Kirimnya 1 kali aja. Kalau kalian udah ngirim sekali, itu nggak perlu ulang lagi. Kemarin sampai ada yang 2-3 kali ya. Sekali Ya, Bu. ngirim berarti udah ada jawaban. Nilainya juga langsung bisa ditengok nanti kalian ya. Langsung tengok nilai juga bisa. Jawaban kalian benar atau salah langsung keluar di situ nanti. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 3, subtema 4, PB 2. Nah, Ingat, ya, nanti kalian baca-baca di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup, tak lupa Ibu ingatkan, jika berpergian memakai masker dan menjaga menjaga jarak. Itu harus kalian terapkan ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bintang, pimpin baca doa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.